Pembuli di sekolah menyuruh gadis itu untuk melepas jaketnya. Dia menginginkan jaket itu. Gadis itu menolak. Wajah si pembuli menjadi muram. Gadis itu pun ketakutan lalu memberikannya. Tawa mereka menarik perhatian Hizujan. Dia ingin turun tangan tapi menahan diri. Begitu juga seluruh kelas berpura-pura tak melihatnya. Keesokannya para pembuli menghadang gadis itu lagi. Kali ini mereka mengincar AirPods-nya. Pemimpin pembuli merampas satu dari telinganya dan berkata, "Aku hanya ingin pinjam beberapa hari." Karena tak berdaya, gadis itu menyerahkan AirPods-nya. Lalu mereka meminta chargernya. Dia mencoba nolak tapi gadis-gadis di sekitarnya mulai memainkan rambutnya, sebuah ancaman tanpa kata. Dia tidak punya pilihan selain memberikan chargernya. Hizujang sangat muak. Dia melihat sekeliling berharap ada yang bicara, tapi tak seorang pun ada yang bicara. Dia malu setelahnya, marah pada dirinya karena diam. Jadi dia memutuskan lapor ke guru. Guru datang ke kelas dan meminta yang dibuli untuk angkat tangan. Pembuli menatap gadis itu mengancam diam-diam karena takut gadis itu tak bisa bergerak. Akhirnya, guru membawa pembuli ke kantor dan memberi teguran keras, tetapi tak mempan. Bahkan itu membuat mereka memburuk. Kembali ke kelas, mereka menuntut siapa yang mengadu. Terhening. Lalu pembuli itu mengeluarkan cutter dan mulai mengiris buku pelajaran tiap siswa, memaksa si pelapor untuk mengaku. Hisujang melihat bukunya dirobek, dalam hati marah tapi tetap menahan diri. Tiba-tiba siswa laki-laki berdiri mencoba menghentikannya. Pacar pembuli itu maju menendangnya hingga jatuh dan memukulnya di depan semua. Tak ada yang bicara, semua menundukkan kepala. Hisujang mengepalkan tangan, amarahnya meluap, tapi lagi-lagi dia menahan diri. Lalu dia menceritakan semua pada ayahnya. Ayahnya bilang tahan diri, apapun yang terjadi jangan melawan. Namun pembuli itu makin parah. Mereka mengguyur gadis korban dengan air es, lalu menutup kepalanya dengan ember dan memukulnya. Itu jadi batas terakhir bagi Hisujang. Dia berdiri, menatap lurus si pembuli dan menyuruhnya untuk keluar. Seluruh kelas terkejut. Semua berlari ke jendela untuk nonton. Di luar, Hisujang membanting pembuli itu ke lumpur. Yang lain ikut menyerang, menendangnya, tapi dia tidak mundur. Pembuli itu berhasil lolos, mengambil batu dan melemparkannya ke Hisujang. Mengira sudah menang, dia tersenyum. Namun luka di kepala Hisujang sembuh seketika tepat di depan mata mereka. Terkejut, pembuli itu menyerang lagi. Hasilnya sama, lukanya sembuh dalam sekejap. Akhirnya dia sadar Hisujang bukanlah orang biasa. Ia pun jatuh ketakutan. Pacarnya datang membawa tongkat baseball mengayunkan ke arah Hisujang. Dia menghantam batu ke kaki, merebut tongkat dan melawan balik. Pada akhirnya Hisujang dituduh sebagai penyerang tunggal. Saat pemeriksaan medis, dia tak punya satupun luka terlihat. Sementara yang lain penuh memar. Ayahnya harus menjual rumah hanya untuk membayar ganti rugi. Dan tindakan keadilannya tak membuat satupun berterima kasih. Sebaliknya, teman-teman yang dia lindungi mulai menjauhinya.